Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar matematika, mengenal bentuk bilangan pecahan. Selanjutnya kita juga akan pelajari cara mengubah bentuk pecahan. Oke, materi yang pertama mengenal bentuk bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu ada berbagai macam. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Kemudian ada bentuk persen atau per mil. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, bentuknya pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Dan pecahan biasa itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang disebut pecahan murni apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Gimana? Sudah bisa difahami ya pecahan biasa dan macam-macam pecahan biasa? Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi jika seperti di contoh bilangan 31/3, ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa, menjadi satu, itu dinamakan pecahan campuran. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah di mana antara bilangannya dipisahkan dengan koma atau pecahan yang menggunakan tanda koma setelah bilangan bulat. Contohnya 2,4. Nah, 2,4 ini merupakan bilangan bulat 2 yang dipisahkan oleh koma dengan 4. 2,4 itu sendiri sebenarnya bentuk dari pecahan biasa tidak murni 24/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, yaitu 4. Perlu diingat, jika di belakang koma ada satu angka, maka itu per 10. Jika di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, maka itu per 1000 dan seterusnya. Maksudnya per 10, per 100, per 1000 itu adalah penyebutnya ya, penyebutnya 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Kita sudah mengetahui bentuk pecahan desimal seperti apa, kemudian kita akan mempelajari bentuk dari persen dan per mil. Persen adalah per 100, sedangkan per mil adalah per 1000. Contohnya 75%, nah itu lambang persen seperti itu, sama dengan 75/100. Kemudian ini adalah contoh dari per mil. 75 per mil sama dengan 75/1000. Materi kita selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan desimal. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah bentuk persen. Contohnya ya, jika seperti ini, maka kita tidak perlu mengubah lagi. Kita cukup menuliskan 0, angka yang ada di atas, satu angka di belakang. Jika 24/10, nulisnya 2,4. Karena per 10, satu angka di belakang koma. Kemudian kalau 231 tetap satu angka di belakang koma, berarti 23,1. Selanjutnya ini ada contoh soal. Tentukan bentuk desimal dari 2/5. Nah, ini caranya.
5 ini bisa dijadikan per 10 karena tadi desimal kalau tidak per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya ya. Ini bisa dijadikan per 10. 5 jadi 10 itu dikalikan 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 2 kali 2 4. Nah, ini sudah menjadi 4 per 10. Dirubah menjadi desimal, berarti satu angka di belakang koma, berarti depannya 0. Karena ini hanya ada satu angka 4 ya. 0,4. Pecahan 2 per 5 sama dengan dalam bentuk desimal 0,4. Contoh yang kedua, tentukan bentuk desimal dari 2 1 per 2. Ini merupakan pecahan campuran ya, caranya seperti ini. 2 1 per 2 ini dirubah menjadi penjumlahan dulu. Nah, 1 per 2 ini caranya kita taruh di sini. 1 per 2 dijadikan per 10 bisa. Jadi dicoba ya. Kalau jadikan per 10 tidak bisa, berarti per 100. 100 tidak bisa, berarti per 1000. Ini jadi per 10 dikali 5. Ini atas juga dikali 5. Jadi 5. 5 per 10 desimalnya berarti 0,5 ya. Berarti kita tulis di sini sama dengan 2 ditambah 1 per 2. Tadi desimalnya 0,5. Baru kita jumlahkan. Cara menjumlahkan desimal, jika kita susun caranya seperti ini. 0,5 ditambah 2. Tulisnya bukan di sini, tapi 2-nya lurus dengan satuan. Lurus dengan bilangan bulatnya. Nah, 5 2. Satu angka di belakang koma. Lurus. 2,5. Jadi bentuk desimal dari 2 1 per 2 sama dengan 2,5. Kemudian ini pemilihan cara yang ketiga ya. Contoh soalnya, tentukan bentuk desimal dari 3 per 8. 3 per 8 ini kalian rubah menjadi per 10 per 100 ini tidak bisa, atau langsung kalian kalikan menjadi per 1000 itu bisa. Tapi cara yang ini dengan membagi pembilang dibagi dengan penyebut. Dibagi dengan penyebutnya 8 ya. 3 dibagi 8, karena 3 lebih kecil maka tidak bisa dibagi 8. Nah, kita menambahkan 0 di sini. Ketika kita menambahkan 0 1 di sini, kita menambahkan 0 di hasilnya koma, 0, kemudian kita bagi, ini sudah lebih besar dari 8. 30 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Ini 3 kali 8 sudah mendekati 30. Apabila ya dalam pembagi Workapit ini 3 dikali 8 tidak boleh lebih dari 30 ya hasilnya. Boleh di bawahnya mendekati 30 atau sama dengan 30. Oke, kita kurangi. Ini tidak bisa ya, 0.
Kemudian 6 lebih kecil dari 8, kita tambahkan 0 di sini. 0-nya turun. 60 dibagi 8 sama dengan 7. 7 dikali 8 sama dengan 56. Kita kurangi lagi, ada sisa 4. 4 lebih kecil dari 8, kita tambahkan 0 lagi di sini. Turun ya. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Nah, ini sisanya 0, berarti ini pembagiannya sudah berakhir. Hasilnya ini 3/8. Bentuk desimalnya yaitu 0,375. Contoh yang keempat, tentukan bentuk desimal dari 1/40. Ini penyebutnya menjadi 2 angka ya. Caranya 1 dibagi 40. Nah, 1 karena ini lebih kecil dari pembagi, kita tambah 0 lagi seperti tadi. Tambah 0 1, kita tambah 0, di sini. 10 masih lebih kecil dari 40, kita tambah 0 lagi. Nah, ini sudah bisa karena kita nambah 0 2 sekaligus ya. Kita tambah 0 lagi 1 sama 100 dibagi 40 sama dengan 2. 2 dikali 40 sama dengan 80. Ini angka yang mendekati 100 dan tidak lebih dari 100 ya, kita kurangi. 20 lebih kecil dari 40. Kita tambah 0 lagi 1 di sini. Nah, turun. Ini sekarang sudah bisa 200 dibagi 40 sama dengan 5. 5 dikali 40 sama dengan 200. Kita kurangi lagi, sisanya 0. Maka pembagian ini sudah berakhir ya, karena ini sisanya 0. Jadi hasilnya ini pecahan 1/40. Desimalnya, bentuk desimalnya adalah 0,025. 3 angka di belakang koma karena ini 1000 ya, per 1000, pembaginya 1000. Kesimpulannya yaitu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada 2 cara. Yang pertama, penyebut pecahan dapat diubah bentuknya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan satu bilangan yang sama. Kemudian cara yang kedua, melakukan pembagian bersusun, pembilang dibagi dengan penyebutnya. Yang selanjutnya, mengubah bentuk pecahan persen. Contoh yang pertama, tuliskan 1/20 dalam bentuk persen. Caranya, namanya persen itu pasti per 100 ya. Berarti kita rubah 1/20 per 100 karena persen. Nah, 20 menjadi 100 itu dikalikan 5. Dikali ya, ini nggak bisa dihapus, kita tutup ini aja. Dikalikan 5. 20 menjadi 100 dikali 5, atas juga harus dikali 5. Jadi 1 kali 5, 5.
1/20 sama dengan 5/100 sama dengan 5%. Gampang ya. Jadi harus kita kalikan yang hasilnya menjadi 100. Kira-kira dikalikan berapa penyebutnya? Kalau sudah penyebut dikali berapa harus sama, pembilangnya juga dikali berapa. Kalau dikali 5 ya atas juga dikali 5, pembilangnya kali 5. Contoh yang kedua, tuliskan 75% dalam bentuk pecahan paling sederhana. Caranya, kalau persen itu pasti per 100. Kita sederhanakan. Caranya menyederhanakan pecahan kemarin, kita bagi dengan bilangan yang sama. 100 sama 75 kira-kira bisa dibagi berapa? Ya, 25. 100 dibagi 25 dapat 4. 75 dibagi 25 dapatnya 3. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini paling sederhana. Bentuk sederhana dari 75% yaitu bentuk pecahan sederhananya 3/4. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian tugas kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 20 nomor 1 dan 2. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.